Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Aktivitas Gunung Merapi meningkat, ratusan ribu warga terancam. Gunung Merapi meletus hingga Wakil Ketua DPRD ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang melepaskan tembakan peringatan berkali-kali saat membekuk Edo di depan rumahnya di daerah Andalas, Padang. Hal itu dilakukan agar Edo tak lagi meronta. Nyali pengangguran ini ciut saat mendengar tembakan tersebut. Apalagi mendengar ancaman polisi akan menembaknya. Edo ditangkap karena mencuri di rumah kos yang banyak di sekitar tempat tinggalnya. Sasarannya adalah barang-barang elektronik yang mudah dijual, seperti telepon genggam dan laptop. Usai mencuri, Edo tak langsung menjualnya, tapi menunggu hingga beberapa hari. Jika aman, maka barang itu dilegonya kepada orang yang berminat. Seminggu lalu, Edo beraksi di sebuah rumah kos di daerah Kubu Dalam dan meraup sebuah telepon genggam. Tapi tak bisa menikmati hasilnya, karena sebelum dijual, polisi telah menangkapnya. Aksinya terekam kamera pengintai. Dengan bekal rekaman tersebut, petugas langsung mengenalinya dan membekuk Edo di rumahnya. Maklum, bagi tim Klewang, Edo bukanlah pemain baru. Dalam 5 tahun terakhir, Edo telah 3 kali berurusan dengan polisi. Modus dan sasarannya juga tak berubah, rumah kos, gawai, dan barang elektronik. Yang mana tersangka telah melakukan pencurian di wilayah Kota Padang. Mana tersangka berjalan ke rumah kos tengah malam. Pada saat korban tertidur, HP diambil oleh tersangka. Barang bukti dan tersangka sudah kita amankan di Mapolres Padang untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Edo meringkuk di sel tahanan Polresta Padang sebelum petugas mengajukannya ke meja hijau. Atas perbuatannya, Edo dipastikan akan menghuni penjara untuk yang keempat kalinya. Alfi melaporkan dari Padang. Itu udah kunci dah. Kurang lo lalu dalam lo. Warga di Kabupaten Solo sangat prihatin dan menyayangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten ini ditangkap karena tersangkut kasus narkoba. Menurut mereka, seharusnya wakil rakyat seperti Luki Effendi memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukannya mempertontonkan tindakan yang tak elok. Sebagai pandangan saya sebagai masyarakat disayangkan terlibatnya kasus narkoba. Kan gitu. Masalahnya dia seorang pejabat. Ya. Nah, itu yang disayangi. Kalau pendapat saya, ya begitu. Masalahnya seorang pejabat juga dicari contoh yang baik. Kalau dari segi material, segi pendidikan, segi agama sangat buruk. Jadi kalau secara di kampung, kalau kata orang kampung bilang tungkek membawa rabah. Nah, itulah yang kalau dapat contoh atau tokoh masyarakat ini yang bisa dipanutan masyarakat lah. Selain memalukan, tindakan Luki juga menimbulkan citra buruk bagi Kabupaten Solo. Karena bisa saja masyarakat banyak beranggapan jika Kabupaten Solo merupakan sarang narkoba di Sumatera Barat. Tak hanya itu, tindakan Luki juga melukai hati pemilihnya dan mencederai perasaan ulama dan nenek mama. Pasalnya, selama ini daerah Solo dikenal sebagai daerah yang menerapkan adat istiadat Minangkabau secara kukuh. Warga menuntut polisi menghukum Luki dengan hukuman terberat. Tak hanya itu, jabatan Luki di DPRD Kabupaten Solo juga dituntut dicabut, serta keanggotaannya di partai politik dibekukan selamanya. Hanya saja, upaya untuk menanyakan nasib kader Partai Demokrat tersebut ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Solo belum membuahkan hasil. Pasalnya, Ketua DPC Partai Demokrat belum bisa ditemui karena sedang berada di luar kota. Gernadi melaporkan dari Solo.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam mencatat, lebih dari 173.000 penduduk tinggal di sekitar Gunung Merapi. Mereka berasal dari 50.000 lebih kepala keluarga yang tersebar di 5 kecamatan dalam 30 nagari. Terkait dengan hal itu, masyarakat diminta untuk mengosongkan wilayah sekitar kawasan gunung dengan radius 3 km dari puncak. Masyarakat umum juga dilarang mendaki. Masyarakat diminta tidak panik dan menjaga kewaspadaan terhadap ancaman erupsi gunung. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Agam saat mengedukasi dan meninjau dusun tertinggi di Gunung Merapi di Rubai Kampung Cumantiang, Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang, Rabu sore. Keseluruhan kecamatan kita berbicara dulu yang dipetakan menurut peta yang dikeluarkan oleh Pusat Kronologi itu ada 5 kecamatan, mulai kecamatan Canduang, Sungai Pua, sampai Angke, Baso dan Banompu. Kalau kita hitung total jiwa dari 5 kecamatan itu ada sekitar 173.000 sekian dan kakaknya ada lebih kurang 50.000 sekian. Sejak erupsi Sabtu 7 Januari lalu, warga sering mendengar suara gemuruh dari puncak Gunung Merapi. Namun sejauh ini tidak ada hujan abu yang mengguyur daerah mereka. Tadi malam dari pagi cako dari masuk ke teh sana malam dah. Magulungu sama ke teh sana. Barasuk ke teh kan. Sempat ada abu. Enggak ada mari dah. Kalau yang sore ini yang barusan Ada lah abu tu kabarnya. belum ada. Jam 9, jam 11, jam 1. Keras, Pak. Udah mengurus kan? Meski berada di pinggang Gunung Merapi dan berhadapan dengan kawah Fairbank, warga di daerah ini diuntungkan oleh cuaca. Pasalnya, letusan Merapi yang mengeluarkan abu vulkanik ditiup angin ke arah timur. Namun warga tetap diminta waspada dan berhati-hati jika aktivitas gunung meningkat. Itu tuh kami selalu hati-hati dan selalu standby. Biasanya kalau ke daerah Kecamatan Canduang ini kayaknya jarang abunya yang turun kemari. Mungkin tiupan angin dari daerah bawah ini, dari daerah Bukit Tinggi ini mungkin lebih kuat ke sana. Jadi debu atau erupsi ini arahnya ke daerah Batu Sangkar yang sering terjadi gitu. Jadi kami tidak begitu cemas. Sejak 6 hari lalu, pos pengamatan Gunung Merapi mencatat 145 kali letusan dengan ketinggian kolom abu bervariasi dari 100 meter hingga 1000 meter dari puncak gunung. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Pak, itu udah ada himbauan dari Nagari atau dari Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam meletus dan menyemburkan debu vulkanik setinggi 300 meter dari puncak gunung. Hasil pemantauan petugas pos gunung api di Bukit Tinggi, letusan berasal dari kawah Fairbank, kawah terbesar dan menjadi kawah utama dari 5 kawah aktif di Gunung Merapi. Gunung ini meletus setelah tidur panjang. Sebelumnya, Merapi erupsi pada tahun 2017. Hingga Kamis sore, Gunung Merapi telah meletus 145 kali, dengan tinggi semburan debu vulkanik yang bervariasi dari 100 meter hingga 1000 meter. Aktivitas gunung ini meningkat setiap hari, yang ditandai dengan semakin panjangnya durasi getaran yang direkam seismogram. Semburan debu vulkanik letusan ini mengarah ke timur dan tenggara, atau daerah Simabur, Pariangan dan Sungai Tarap, Tanah Datar. Akibat letusan itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan larangan beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Saat ini, Gunung Merapi berstatus waspada level 2. Saat Merapi meletus, puluhan pendaki sedang berada di puncak gunung dan tak jauh dari kawah Fairbank. Mereka berhamburan ke bawah untuk menyelamatkan diri. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Menurut pendaki, erupsi terjadi secara tiba-tiba, yang didahului oleh suara gemuruh seperti suara helikopter.
4 jam usai erupsi yang pertama tersebut, 15 pendaki telah tiba di pos pendaki yang dikelola BKSDA Sumatera Barat. 32 lainnya baru tiba keesokan harinya. Semua pendaki selamat dari erupsi tersebut. 164 pendaki Gunung Merapi dipaksa turun oleh tim SAR gabungan. Meski ada pendaki yang beralasan masih belum mencapai puncak, petugas gabungan tak mengizinkannya. Jumlah ini lebih banyak dari laporan petugas pos pendakian, yakni 47 pendaki. Sebagian dari mereka yang dipaksa turun telah berada di Gunung Merapi 2 hari sebelum gunung itu meletus. Namun sebagian besar justru mendaki setelah erupsi. Mereka bisa mendaki karena diizinkan petugas pos setelah membayar retribusi. Tindakan petugas yang tak mengindahkan keselamatan jiwa ini dikecam Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang memarahi petugas di pos pendakian tersebut. Menurut Bupati, keberadaan mereka harus dievaluasi BKSDA Sumatera Barat. Polres Solo menangkap Luki Effendi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo yang berusia 32 tahun, Selasa dini hari karena mengonsumsi sabu-sabu. Sepak terjang Luki telah dipantau polisi sejak 5 bulan lalu. Namun pada Selasa dini hari itulah polisi baru bisa menangkapnya dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu ukuran sedang. Saat ditangkap, Luki meronta dan melawan petugas sambil berteriak bahwa dirinya adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo. Tapi petugas tak mengacuhkannya. Luki tetap diborgol dan dibawa ke Mapolres Solo untuk diperiksa secara intensif. Gedung sekolah dasar tak hanya dijadikan tempat belajar, tapi juga gudang ganja. Seorang guru di SD Negeri 18, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, menemukan 1 paket ganja di lemari perpustakaan sekolah. Temuannya tersebut dilaporkan ke polisi. Polisi menyita dan memeriksa lokasi. 2 jam memeriksa, petugas tak menemukan barang yang dicari. Saat itu, hanya 1 ruangan yang belum diperiksa, yakni gudang sekolah yang dikunci oleh penjaga. Setelah dibuka, puluhan paket ganja kering yang telah dibungkus rapi tersusun di salah satu sudut gudang itu. Alwi, sang penjaga gudang, langsung ditahan polisi. Dalam pemeriksaan terungkap, 36 paket ganja tersebut miliknya dan baru tiba dari daerah Penyambungan, Sumatera Utara, Selasa malam. Dalam catatan polisi, Alwi telah pernah berurusan dengan penegak hukum karena mencuri beberapa waktu lalu. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.